Kolaborasi antar wilayah dalam sektor infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pendekatan krusial untuk mencapai pembangunan wilayah yang terhubung dan efektif. Tipe kolaborasi ini dilakukan antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten serta kota di sekitarnya, dan juga wilayah lain di luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan memperluas dampak dari pembangunan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah kolaborasi di kawasan Kartamantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang berfokus pada pengelolaan infrastruktur perkotaan seperti jalan, sistem penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan layanan publik lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata yang terus berkembang menjadi kawasan perkotaan dinamis dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat. Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru dalam penyediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih, sehingga diperlukan kerjasama antar daerah. Salah satu bentuknya adalah sistem penyediaan air minum atau yang biasa disebut dengan SPAM, Regional Kartamantul. Hasil kolaborasi antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. SPAM ini memanfaatkan air dari Sungai Winongo dan Sungai Bedok yang diolah di instalasi pengolahan air atau IPA Karangdowo, Sleman, lalu didistribusikan ke ketiga wilayah tersebut. Melalui sistem ini, ketiga pemerintah daerah saling berbagi sumber daya dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan sebuah program ditentukan oleh 4 faktor utama, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada kasus SPAM Regional Kartamantul, keempat faktor ini dapat dilihat secara nyata dalam proses pelaksanaan kerjasama antar daerah. Pertama, aspek komunikasi. Peluncuran dan pengembangan SPAM Kartamantul dilakukan melalui mekanisme formal seperti pencanangan, penandatanganan kesepakatan, dan konferensi pers yang melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah Provinsi DIY, serta 3 pemerintah daerah yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Komunikasi lintas level dari pusat hingga daerah berjalan secara terbuka melalui publikasi resmi dan pemberitaan media. Hal ini memastikan adanya sinkronisasi perencanaan teknis dan pembiayaan lintas wilayah. Kedua, sumber daya. SPAM Kartamantul memanfaatkan sumber air dari Sungai Progo dan Sungai Bedok dengan target kapasitas hingga 700 liter per detik, melayani puluhan ribu sambungan rumah tangga. Ketersediaan air baku, dukungan dana konstruksi, serta kapasitas teknik PDAM Tirta Marta dan PDAM Sleman Bantul menjadi kunci utama keberlanjutan layanan air bersih regional ini. Ketiga, disposisi atau komitmen pelaksana. Dukungan politik dari Menteri PUPR, Gubernur DIY, dan Kepala Daerah setempat menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan akses air minum yang merata. Namun, sebagaimana dicatat dalam berbagai evaluasi, komitmen politik tersebut masih perlu diimbangi dengan konsistensi operasional dan pembiayaan jangka panjang agar program berjalan berkesinambungan. Keempat, struktur birokrasi. SPAM Kartamantul dikelola melalui koordinasi antara Kementerian PUPR, Sekretariat Bersama Kartamantul, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, operasional harian dilaksanakan oleh PDAM Tirta Marta Yogyakarta bersama PDAM Sleman dan PDAM Bantul. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas, tetapi juga memerlukan mekanisme koordinasi dan perjanjian operasional agar distribusi air berjalan lancar dan infrastruktur tetap terpelihara. Melalui keempat aspek tersebut, implementasi SPAM Kartamantul menunjukkan bahwa kerjasama antar daerah tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada komunikasi efektif, sumber daya yang memadai, komitmen bersama, serta tata kelola birokrasi yang solid.